Pulau Jawa masih menjadi sentral perekonomian nasional. Hampir 60% kegiatan ekonomi berada di pulau seluas 128.000 km persegi ini. Berturut-turut menyusul Jawa ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Menjadi tugas pemerintah membangun infrastruktur untuk menyambung kabupaten kota provinsi di pulau-pulau tersebut untuk lebih mendorong roda perekonomian. Di Pulau Jawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun tol Trans Jawa. Tol yang menyambung dari ujung barat di Merak, Banten hingga ujung timur di Banyuwangi, Jawa Timur. Tol ini termasuk dalam Asian Highway 2 atau jaringan jalan Asia yang menghubungkan Asia dari Natuna dan Trans Kalimantan, Indonesia sampai Puerto Princesa, Manila, Luzon, Filipina sampai Jepang. Jarak keseluruhan dari Merak hingga Banyuwangi sepanjang 1.150 km. Sedangkan jalan tol yang sudah beroperasi sepanjang 933 km dari Merak hingga Pasuruan. Badan Pengatur Jalan Tol BPJT mencatat di masa pemerintahan Presiden Soeharto, pembangunan tol Trans Jawa diantaranya Jakarta hingga Tangerang. Tol dengan panjang sekitar 33 km ini diresmikan pada November 1984. Kemudian Surabaya Gempol pada 1986 dan Jakarta Cikampek pada 1988. Selanjutnya pada 1992, Tol Tangerang Merak serta Palimanan Plumbon hingga Kanci pada 1998. Selama 1998 hingga 2010, ruas tol baru yang dibuka lebih banyak di luar Jabodetabek dan non-Trans Jawa. Pada 2010, ruas Trans Jawa yang baru dibuka diantaranya Kanci Pejagan, Surabaya Mojokerto seksi 1A pada 2011, Semarang Solo seksi 1 pada 2011, lalu Semarang Solo seksi 2 pada 2014, dan Kertosono Mojokerto seksi 1 pada 2014. Memasuki masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dari 2015 sampai 2018, jalan tol penyempurna Trans Jawa mulai diselesaikan. Dari Cikopo Palimanan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Semarang Solo, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Kertosono Mojokerto, Surabaya Mojokerto, Gempol Pasuruan, dan terakhir pemerintah segera mengerjakan untuk jalan tol Probolinggo menuju Banyuwangi. Yang jelas jalan tol ini akan membuat kita lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih murah. Ini adalah sejarah baru transportasi Indonesia karena sudah tersambung dari Merak sampai di Grati di Pasuruan, dari Jakarta ke Surabaya. Kita harapkan dampak dari selesainya Jakarta-Surabaya, Merak-Grati ini betul-betul memiliki dampak ekonomi yang baik terhadap kita semua. Selain sebagai penghubung antar kota dan provinsi, pembangunan jalan tol Trans Jawa juga difokuskan sebagai penghubung antar kawasan, agar kawasan-kawasan strategis dapat menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Terbangunnya jalan tol Trans Jawa sangat dirasakan para supir truk yang membawa bahan pokok dan sayur mayur untuk ke Sumatera atau sebaliknya. Nama saya Mas Sugino, aktivitas sehari-hari sopir, saya sebagai sopir Puso. Trayeknya dari Jawa Tengah sampai ke Sumatera. Muatan ya sembako Pak, yang mesti itu sembako. Dulu sebelum ada tol ya macet terus, jalannya kan nggak lancar. Kalau lewat tol itu lebih cepat sehari. Ketela itu kan kalau nggak lewat tol ya malah barangnya tuh rusak kalau lewat waktu. Kalau lewat jalan tol kan bisa ngejar waktunya Mas. Nggak khawatir, pokoknya nggak khawatir selama di jalan tol ini. Udah maksimal lah, jalan itu kan udah bagus. Mulai dari jembatan yang ke sana, yang di hutan-hutan itu kayak piknik itu namanya, sejuk udaranya. Manfaat yang sama juga dirasakan pengemudi bus antar kota antar provinsi. Perubahannya lebih enak lewat tol yang sekarang dibanding yang jalur lama, lebih cepat, ngejar waktunya lebih singkat gitu loh. Kacaknya bisa hampir 4 jaman.
Kalau di jalur lama kan agak macet, ada lampu merahnya. Kalau di tol kan dia paling kita macetnya cuma buat bayar tiket tol, udah langsung berangkat lagi. Rambu-rambu cukup mas, kalau bagi saya udah nggak ada yang kurang sama sekali buat tol yang baru ini. Aku ke sekolah muternya jauh banget. Pengennya sih dibuat jembatan, biar lebih dekat sekolahnya. Jakarta semakin banyak pembangunan, tapi sayang jalanan jadi macet. Kapan kelarnya? Udah mulai musim hujan, jalan pada berlubang. Kapan dibenerinnya? Tuh, warga jalannya sudah banyak yang hilang. Daripada yang rusak nih, harus diperbaiki dong nih untuk sepeda kan supaya aman kita nih. Kapan dibenerinnya? Setiap hari selalu saja ada saran atau pengaduan terkait infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga mengelola pengaduan kita? Yuk kita pahami bagaimana saran atau pengaduan masyarakat dikelola oleh unit pengaduan Bina Marga. Kamu bisa menyampaikan saran dan pengaduan kamu melalui email pipbinamarga@pu.go.id atau bisa juga melalui kanal pengaduan di website www.binamarga.pu.go.id. Kamu buka beranda pada website Bina Marga, lalu kamu akan menemukan menu saran dan pengaduan pada bagian kanan atas halaman tersebut. Terus tinggal klik deh. Kamu harus mendaftar terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan login. Setelah mendapatkan konfirmasi melalui email, silahkan login. Kemudian kamu akan diarahkan untuk mengisi biodata. Selanjutnya, tinggal ketik saran dan pengaduan kamu. Ingat ya, sertakan titik lokasi yang spesifik terkait jalan atau jembatan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Bina Marga. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Bina Marga di gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada beberapa prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini, kamu akan diarahkan oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Jika pengadu adalah instansi, maka wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk pengadu berbadan hukum, wajib menyertakan lembar pertama dan terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas-berkas pengadu untuk ditindaklanjuti. Buat kamu yang berada di daerah, tenang aja, Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Setelah itu, aduan kamu akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi, jangan khawatir, Ditjen Bina Marga pasti akan menindaklanjuti pengaduan kamu. Karena saran dan pengaduan kamu sangat berarti bagi Bina Marga, agar kinerja kami menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk follow media sosial Bina Marga untuk mendapatkan informasi paling update seputar jalan nasional, jalan tol, dan jembatan nasional. Yuk sama-sama berkontribusi untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik.
Menyambung kota-kota dan provinsi di Pulau Jawa dengan jalan tol bukan sekedar sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga mendorong agar kawasan-kawasan strategis yang dilaluinya tumbuh menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Ini adalah visi Presiden Joko Widodo. Contohnya mengintegrasikan dengan kawasan industri yang sudah muncul, seperti di Ngawi dan Nganjuk yang mendukung akses tujuan pariwisata. Sampai hari ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tol Trans Jawa ini sepanjang 965 km hingga ke Probolinggo Timur yang terakhir diresmikan oleh Presiden Jokowi. Sehingga kita untuk menuntaskan Trans Jawa hingga ke Banyuwangi, kita masih membutuhkan kira-kira 173 km lagi. Dengan tersambungnya Trans Jawa ini terjadi banyak perubahan di masyarakat. Pola mobilitas juga mengalami perubahan, sehingga kita akan melihat dalam waktu 5 tahun hingga 10 tahun ke depan, dugaan kami akan terjadi transformasi dari manufaktur ke sektor jasa yang akan lebih cepat. Dan oleh karena itu, maka kita harapkan pemerintah daerah juga mempersiapkan diri bahwa kegiatan-kegiatan usaha entitas bisnis yang ada di wilayahnya juga harus mengalami perubahan. Jadi aspek penting dari tol Trans Jawa ini adalah menjadi penyeimbang yang sangat baik di dalam membagi lalu lintas antara jalan tol dan jalan yang bukan tol. Nah, dengan demikian maka dampak dan biaya yang dikeluarkan oleh APBN untuk jaringan jalan nasional itu bisa kita tekan serendah mungkin. Sehingga apa? Sehingga alokasi anggaran yang selama ini digunakan untuk membangun dan memelihara jalan nasional di Jawa itu kemudian bisa direalokasi, dimanfaatkan untuk pembangunan jalan-jalan di luar Jawa dan juga di kawasan-kawasan perbatasan. Kalau dilihat dari sisi transportasi, jalan tol Trans Jawa terbukti dapat memperlancar arus, meningkatkan perpindahan arus dan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Lalu dari sisi pengembangan wilayah, jalan tol ini berhasil mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru, yakni berupa pusat kegiatan ekonomi usaha menengah, kecil, dan mikro UMKM, sehingga bermunculan kawasan industri di sepanjang jalur Trans Jawa. Banyaknya masyarakat yang menggunakan jalan tol Trans Jawa menunjukkan manfaat langsung yang mereka rasakan saat melintasi jalan bebas hambatan. Salah satunya waktu tempuh yang jauh lebih cepat. Dari sisi biaya, ongkos logistik pun tidak jauh beda dengan jalan non-tol. Pada jangka menengah, dampak perubahan ekonomi daerah dari pembangunan infrastruktur yang gencar dalam 4,5 tahun terakhir ini diperkirakan akan terlihat dalam waktu 8 hingga 10 tahun ke depan. Pada jangka pendek, sebagian warga telah merasakan langsung manfaatnya. Trans Jawa harusnya udah jadi dari kemarin-kemarin gitu, karena udah terlambat sekali kalau sekarang masih ngomongin buat apa bangun jalan tol gitu. Ya itu emang harus dilakukan gitu. Begitu pula pelaku usaha pada sejumlah sektor seperti distribusi hasil pertanian. Selama ini kalau ada tol agak mendingan lebih bagus lah, meningkat 20%. Keuntungannya banyak lah, manfaatnya ada jalan tol, bukan untuk transportasi aja tapi untuk pertumbuhan ekonomi juga udah meningkat. Biasa kita datang telat atau kita datangnya cepat kan harga bisa nambah, kita pembayaran juga bisa nambah lagi ke petaninya tuh. Petani juga bertambah gitu. Tadinya pada kebangunan, pada pertanian. Bagaimana dengan komentar pengusaha angkutan barang antar kota? Cuman sebelum ada tol, kalau musim penghujan kan banyak lubang, dari klaker cepat rusak, ban juga pecah, kayak gitu, ngantem lubang terus. Ruginya ya karena nggak tepat waktu Pak, lama di jalan, komplain, barang terusak.
cuman tergantung kebiasaan gitu. Kalau biasanya ke jalan Pantura ya Pantura, kalau kita mau jalur cepet ya kepake tol. Teman-teman pengemudi lebih adanya tol ini lebih semangat, berjaya tuh lebih semangat. Tak ketinggalan sektor properti dan wisata. Pemukiman di sini adalah mereka yang pastinya satu pendatang, akses kerja mereka ataupun usaha mereka di luar kota Cirebon sendiri. Akhirnya ikut bermunculan juga dari developer-developer lain yang mulai mengendus mulai di sini. Wah, ini prospektif sekali gitu. Ada dampaknya secara positif sih ada pasti. PAD menjadi mulai meningkat. Juga tentu masyarakat mendapatkan kesempatan memulai usaha mikro kecil dan menengah di rest area atau di sekitar tempat wisata yang terhubung dengan jalan tol Trans Jawa. Ya memang waktu pertama sih Poni kan saya juga nggak mungkirin ya Pak ya. Adalah ya memang ada yang tutup. Tapi kan sedengan berjalannya waktu, alhamdulillah mungkin enak bisa jalan sini. Tapi kan ada yang jalan Pantura pasti ada lah. Alhamdulillah pas ada bukaan ini masyarakat di sana ya banyak yang jualan di sini. Alhamdulillah banyak manfaatnya lah gitu. Dulu ada maksudnya di rumahnya ada jualan, tapi pas ada buka di sini dia akan lebih maju gitu. Kan kalau makanan, oh kita belum makan, jadi makan dulu. Jadi ada yang sebagian mampir buat beli oleh-oleh. Kadang lupa beli oleh-oleh kan bisa beli oleh-oleh di rest area. Dampaknya bagi toko-toko batik di sini, khususnya di Batik Lia ini, ada peningkatan dari jumlah pengunjung, juga peningkatan dari penjualan, juga produksinya. Mempermudah pengunjung atau wisatawan yang ingin berkunjung ke Cirebon. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah Lining saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda mikromodular
yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Jalan tol Trans Jawa yang membentang di sepanjang Pulau Jawa sudah sampai di ujung paling timur, yakni Pasuruan. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Pasuruan Probolinggo atau yang sering disebut Paspro. Tol ini kan merupakan bagian dari Trans Jawa ya, yang itu harapan kita akan akhirnya itu menyambung sampai ke Banyuwangi. Dan ini akan menjadi bagian penting, 45 kilo, tapi yang operasi adalah sekitar 31 kilo lebih, yang itu menyambung dari Grati yang sebelumnya sampai ke Probolinggo. Dan Probolinggo kita juga tahu potensi ekonominya sangat besar, yang itu harapan kita dengan berfungsinya tol ini tidak hanya arus barang dan jasa yang baik, tapi juga pertumbuhan daerah juga akan meningkat. Tol Paspro mempunyai panjang 31,3 km. Jalan tol ini diyakini dapat meningkatkan akses mobilitas sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tol Paspro terdiri atas 3 seksi, yakni seksi 1 Grati Pasuruan Tongas, seksi 2 Tongas Probolinggo Barat, dan seksi 3 Probolinggo Barat hingga Probolinggo Timur. Kita lihat dari Jakarta, dari Cawang sampai Probolinggo. Sekarang ini sudah tembus sepanjang 840 km tembus. Kalau dimulai dari ujung barat Pulau Jawa di Merak sampai Probolinggo juga sudah tembus sepanjang 962 km. Kalau nanti dari Merak sampai Banyuwangi itu 1.148 km, berarti kurang 186 km. Insya Allah tembusnya tahun 2021. Dampak langsung dari jalan tol dengan nilai investasi sebesar 4,6 triliun rupiah ini diantaranya mempercepat dan memudahkan akses mobilitas masyarakat dan barang. Kawasan industri kecil dan menengah diharapkan dapat berkembang dengan cepat karena akses logistik lebih cepat, murah, dan efisien. Begitu juga dengan akses pariwisata. Tol Paspro akan memangkas waktu tempuh yang cukup signifikan dari 2,5 jam menjadi 30 menit saja. Dengan konektivitas yang lebih baik, akan membuka peluang bangkitnya potensi di daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti yang dialami para pelaku usaha. Itu kan kalau perjalanan lama juga, pengaruh daging juga jelek, Mas. Terus kondisi badan juga menurun gitu. Kalau ada jalan tol ini, kondisi sapi fit terus, waktunya cepat. Nah, di sini bisa memperkenalkan jajanan-jajanan khas Madiun. Biasanya orang kan mampir ke sini nanya, Mas, jajanan khas Madiunnya apa gitu kan, kebanyakan kurang tahu. Jadi di sini kita memperkenalkan jajanan khas Madiunnya. Di sini ada brem, sambal pecel, kemudian yang juga lagi ngetren yaitu budel cokro. Untuk sektor wisata, Tol Paspro akan mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata di Bromo Tengger Semeru. Selain Tol Paspro, ruas tol Trans Jawa lainnya yang diresmikan adalah Tol Pandaan Malang,
Tol Pandan Malang ini memiliki total panjang 39 km. Mempunyai 4 seksi, tetapi baru 3 seksi saja yang diresmikan. Seksi 1 Pandaan Purwodadi dengan panjang 16 km, Seksi 2 Purwodadi Lawang sepanjang 9 km, Seksi 3 Lawang Singosari 8 km, dan Seksi 4 Singosari Pakis sejauh 5 km. Tol Surabaya sampai ke Malang sudah bertahun-tahun ditunggu oleh masyarakat. Yang sebelumnya, tadi Pak Bupati Malang menyampaikan, dulunya ditempuh bisa sampai 3 jam. Kadang bisa sampai 3,5 jam. Sekarang, setelah ini jadi, diperkirakan hanya 1 jam. Ruas tol Pandan Malang ini dikelola oleh PT Jasa Marga Pandan Malang, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Beroperasinya tol Pandan Malang mampu mempercepat waktu tempuh dan mengurangi biaya mobilisasi orang serta barang antara Surabaya dan Malang. Jalan tol ini juga diharapkan semakin menunjang sektor pariwisata, seperti kawasan wisata dan Taman Safari Prigen, Kebun Teh Wonosari, Candi Wonosari, dan kawasan wisata Batu. Serta akan meningkatkan akses bagi kawasan ekonomi khusus KEK, Singosari, dan Bandara Sultan Abdurrahman Saleh. Komentar warga berikut ini menunjukkan betapa manfaat yang mereka rasakan dengan terbangunnya tol Trans Jawa ini. Ya, yang jelas amat terbantu Mas. Soalnya kalau lebih cepat lebih baik. Kalau buah kan mintanya bosnya kan lebih cepat lebih baik. Soalnya kualitas buah juga pengaruh kalau terlalu lama di perjalanan, buahnya kurang seger gitu Mas. Dan adanya tol Trans Jawa ini ya sangat membantu bagi kami supir-supir para buah-buah ini. Salam. Pagi nggak siang nggak malam tuh sekarang Kak dibantu ada tol Cipali ya mending, jadi tenaga supir nggak begitu capek lah, terus waktu juga lebih cepat. Kita nggak jalan tol itu lebih boros. Kenapa? Karena sebentar kita udah macet, kedua kita istirahat, tapi kalau di tol kita jos. Kalau lewat Pantura itu laker cepat kena Mas, soalnya kan banyak jalan lubang. Nah, kalau jalan tol kan jalannya masih mulus-mulus, jadi laker kayak ban itu perawatannya lebih ringan, tidak terlalu kayak yang lewat Pantura cepat bocor, ban cepat robek. Jauh lebih meningkat, bagus lah, lancar, cepat sampai, tapi fit terus, istilahnya puas lah.